Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Decision Making ODP BNI Batch 243. Izinkan kami menyampaikan hasil diskusi kami mengenai decision making atau pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, manakah yang lebih baik? Menggunakan intuitif atau rasional? Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami terdiri dari Alvin Pratama, Eriska Rahma, Hiskia Leonardo, Agnes Wildasari, dan Eldi Salim. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai what is a decision making. Decision making atau dalam kata lain pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan atau proses memilih beberapa opsi alternatif untuk menjawab suatu permasalahan. Proses dalam decision making terdiri dari mengklarifikasi tujuan, mencari beberapa alternatif solusi, kemudian menganalisa dari hasil alternatif solusi, mengevaluasi hasil dari analisa, dan yang terakhir yaitu make a decision atau pengambilan keputusan. Dalam perjalanan menentukan solusi yang telah dipilih, harus tetap dikontrol dengan baik agar tidak menjauh dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam decision making atau pengambilan keputusan dapat dilakukan secara intuitif atau rasional. Intuitif merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi atau perasaan dan juga naluri yang dihasilkan dari serangkaian proses pengalaman. Gaya pengambilan keputusan intuitif biasanya dipakai ketika informasi yang tersedia terbatas, dihadapkan pada situasi baru dan juga tindakan yang tidak biasa. Dalam hal ini, seseorang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang juga melibatkan perasaan dan juga emosi yang sangat mendalam. Agar dapat lebih memahami mengenai intuitif, berikut terdapat video mengenai decision making secara intuitif. Research on firefighters found that over 80% of their decisions rely on intuition. They use experience gained on previous calls to quickly size up the situation. This leads to recognition, which then generates a course of action without the need to deliberate or compare options. This same process was found in chess players. A grandmaster not only recognizes a wide range of patterns, they can often intuitively generate a high-quality move as the first one considered. And intuition is also used to recognize the unexpected, leading us to actively seek out more information. We then mentally simulate and possibly modify an action. If it won't work, then we consider the next option that comes to mind. To develop your intuition then, experience is key. This means taking on new and challenging situations, constantly expanding your overall range of experience. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai decision making secara rasional. Decision making secara rasional merupakan rasionalisasi dengan menggunakan logika atau pemikiran yang terpola. Pengambilan keputusan secara rasional memperhatikan konsistensi dan memaksimalkan hasil dengan melakukan analisa terhadap situasi dan juga analisa keputusan. Lantas, dalam kondisi seperti apa intuitif dan rasional digunakan? Terdapat 3 kondisi. Yang pertama, unknown, yang kedua, time pressure, dan yang ketiga, uncertainty. Semakin tinggi temperature dan semakin tidak diketahui atau tidak dikenalnya dalam situasi kondisi, maka cenderung menggunakan intuitif dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, semakin rendah temperature dan semakin dikenal serta semakin pasti suatu kondisi, maka akan cenderung menggunakan rasional dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, saat dalam situasi kebakaran, cenderung menggunakan keputusan intuitif karena dalam kondisi tersebut memiliki temperature yang sangat tinggi di mana dituntut untuk pengambilan keputusan secara cepat. Berbeda saat situasi untuk membeli rumah, cenderung menggunakan keputusan secara rasional
karena terdapat pertimbangan-pertimbangan seperti lokasi perumahan, tipe rumah yang akan dibeli, dan juga kemudahan akses yang ada di sekitar rumah. Dalam pengambilan keputusan tersebut menggunakan logika atau pemikiran yang terpola. Untuk selanjutnya yaitu membahas mengenai hubungan antara intuitif dan juga rasional. Pada sistem rasional bersifat metodis dan juga penuh perhatian. Dibutuhkan lebih banyak energi yang bersifat lambat karena harus berhenti sejenak dan juga berhati-hati. Sedangkan sistem intuitif bersifat otomatis dan juga seringkali tidak disadari. Membutuhkan lebih sedikit energi dan juga bersifat lebih cepat. Sistem rasional akan melatih sistem intuitif dalam mengambil alih kegiatan yang kita lakukan. Seperti dalam berjalan saat ini kita tidak perlu berpikir lagi. Berbeda saat kita masih belajar berjalan. Setelah mengetahui antara hubungan intuitif dan rasional, lantas bagaimana cara menyeimbangkan antara keduanya dalam pengambilan keputusan? Saat kondisi pekerjaan memerlukan kepatuhan terhadap standar operasi tertentu, maka gunakanlah pendekatan rasional untuk mengikuti pedoman prosedural formal yang telah ditentukan. Namun, saat sudah memperoleh pengalaman, dapat dilakukan peningkatan kecepatan dalam pengambilan keputusan dengan menerapkan secara intuitif. Jika keputusan dibuat dengan tim jarak jauh atau interdisipliner, mulailah dengan pengambilan secara intuitif. Kemudian dilanjutkan dengan pendekatan rasional untuk membuat keputusan, dan juga menindaklanjuti dengan menginformasi keputusan tersebut dengan kolektif. Dapat disimpulkan, dalam lingkungan yang diketahui memiliki rentang waktu yang lama, sederhana, dan juga beresiko rendah, keputusan yang paling akurat yaitu menggunakan pendekatan secara rasional. Sedangkan dalam lingkungan yang tidak dapat diprediksi, bergerak secara cepat, kompleks, dan juga beresiko tinggi, keputusan yang cepat dan juga akurat menggunakan pendekatan secara intuitif. Dalam penerapan pendekatan rasional dan intuitif untuk pengambilan keputusan, tergantung pada jenis keputusan dan juga situasi yang dihadapi saat itu. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.